Ada teori lagi, sebenarnya harapan itu sifatnya paradok. Harapan itu sumber kehidupan, cuma hati-hati. Kadang-kadang dia juga sumber kehancuran. Kenapa? Mungkin di sesi ngaji apa saya pernah bilang, hanya orang yang berharap yang bisa kecewa. Ya kan? Hanya orang-orang yang berkeinginan yang bisa gagal. Jadi itu paradoksnya harapan. Jadi paradok itu sifat yang bertentangan, makanya kamu mengelolanya harus hati-hati. Harapan bisa membawamu pada kebahagiaan, tapi bisa juga sebaliknya menghancurkanmu. Kalau kamu tidak hati-hati merancang harapan. Jadi jangan sampai senjata yang sakti yang namanya harapan itu berbalik membunuh dirimu sendiri karena kamu tidak pintar mengelolanya. Itulah sifat paradoksnya harapan. Kalau kamu tadi tidak bercita-cita kumlot, tidak kumlot itu kan tidak masalah. Tapi ketika kamu bercita-cita kumlot, tidak kumlot jadi sumber kekecewaanmu. Kalau cita-citamu, harapanmu hanya lulus saja, kumlot tidak penting. IP berapapun tidak masalah, yang penting lulus. Kenapa? Cita-citamu hanya lulus saja. Tapi kalau cita-citamu IP, cita-citamu kumlot, lulus saja itu menghancurkanmu. Kalau kamu tidak bercita-cita punya pasangan, mbok jomblo sampai umur 40 tidak masalah. Tapi kalau orientasi hidupmu pasangan, pacar, dan yang sejenis itu, mbok sekarang kamu jomblo juga gelisah, susah, sumpek. Kenapa? Karena kamu target di situ. Kamu berharap di situ. Ah, itu paradok harapan namanya. Dia bisa menghidupkanmu, tapi dia juga bisa membunuhmu. Kalau kamu tidak hati-hati. Maka aturlah harapan-harapan hidupmu secara masuk akal, secara cerdas. Rancang harapanmu paling tidak di 4 ciri. Yang pertama, berharaplah sesuatu yang dapat kamu capai secara rasional. Jadi secara rasional itu berharap yang masuk akal saja. Kalau kamu sudah semester 14, targetnya sudah nggak usah mikir kumlot-kumlot, yang penting lulus. Itu yang rasional. Nah, ya, kalau enggak nanti hancur hidupmu, gitu loh. Jadi berharaplah yang rasional-rasional saja, yang terjangkau. Yang kedua, yang dapat kamu kontrol. Pancanglah harapan-harapan yang bisa kamu kendalikan, kamu tempuh. Itu loh. Misalnya kamu sadar bahwa suaraku itu jelek kok Pak, tapi saya cita-citanya penyanyi. Nah, itu kan agak berat perjuanganmu kalau sampai ke sana. Jadi salah kamu mungkin milih harapannya. Kalau pencipta lagu tidak apa-apa, kalau penyanyi susah karena hubungannya sama suara. Nah itu harapan yang tidak bisa kamu kontrol, itu agak susah. Misalnya kayak saya tingginya paling 150-an. Saya ingin cita-citanya jadi foto model yang tingginya minimal 180. Itu kan nggak masuk. Jadi yang bisa kamu kontrol. Jangan berharap yang tidak bisa kamu kontrol, karena kalau tidak, harapan akan membunuhmu. Terus, berharaplah yang menurutmu penting. Kalau ini benar bunuh diri, kalau kamu tidak penting kok kamu harapkan.
Ya, wong kamu ndak minat, kok kamu masuk ke situ. Wah, itu agak bunuh diri. Jadi berharaplah hal-hal yang penting-penting saja. Yang cocok sama passionmu. Jangan berharap yang bukan dirimu. Karena kamu akan kesulitan mewujudkannya dan akibatnya kamu kecewa. Yang penting menurutmu apa? Bukan yang penting menurut orang lain. Karena kalau tidak nanti kamu kesulitan mewujudkannya. Setiap orang punya gaya dan model sendiri-sendiri. Yang keempat, ini juga penting. Kalau tadi kan penting menurutmu. Berharaplah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakatmu dan cocok dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, nilai-nilai moralnya. Ini menentukan juga, karena kalau targetmu ternyata tidak cocok dengan masyarakatmu, kamu bisa kesulitan juga. Nanti harapanmu bisa membunuhmu. Ya macam-macam tidak cocok itu. Mungkin tidak cocok sama kultur sana, mungkin tidak cocok sama nilai-nilai yang ada di sana. Ya contohnya gampang lah, misalnya yang cocok sama masyarakat di kos-kosanmu, misalnya masyarakat sana menghendaki kamu kalau apel paling malam sampai jam 10 misalnya. Nah itu ya kamu jangan berharap lebih. Saya ingin ijtihad berlawanan dengan masyarakat, pokoknya apel itu ya paling tidak jam 12 lah, jam 10 belum dapat apa-apa. Misalnya, oh itu kamu akan kesulitan benar. Mungkin kamu punya argumen, punya dasar, punya dalil. Lu gimana Pak, saya sholat isya-nya sekarang selesainya paling jam 8. Nanti kos saya sama tempat apelnya jauh, bisa sampai jam 9. Kalau jam 10 harus pulang, belum ngapa-ngapain kita, baru say hello misalnya. Nah, itu kan argumenmu. Tapi masyarakatmu tidak bisa. Kamu kasih argumen itu, mereka punya tata nilai sendiri. Nah, harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat, kamu akan susah juga. Hasilnya kesengsaraan juga. Maka rancanglah harapanmu di 4 ciri ini. Rasional, bisa kamu kontrol. Yang penting-penting. Yang penting-penting ini juga menurut saya harus digarisbawahi. Tidak harus segala hal kamu patok harapan. Yang tidak penting-penting tidak masalah. Ada kan hal-hal kecil yang tidak tercapai juga tidak masalah, tidak apa-apa. Wong itu tidak penting meskipun kamu berharap. Kayak kamu kayak kamu main game HP itu kan asik. Kamu berharap menang, tapi kok yo kalah terus ya ndak apa-apa. Wong cuma game aja loh. Kenapa ndak penting? Kamu ndak harus sedih, nggak harus marah, nggak harus nendang-nendang pintu karena kalah game. Ndak apa-apa. Wong cuma permainan. Itu namanya kamu ngerti prioritas. Mana yang penting, mana tidak penting. Ya semuanya kamu harapkan. Misalnya teh ini. Ini kan kamu berharap teh ini segarnya luar biasa. Begitu diminum misalnya. Kok biasa ya? Misalnya. Itu kan kamu kecewa. Tapi ya enggak apa-apa. Wong ini enggak prioritas kok. Meskipun tadi aku berharap kan enggak masalah, enggak penting. Beda tadi sama urusan kuliahmu, sama urusan masa depanmu, itu kan jauh yang lebih penting. Jadi berharap, patoklah yang kamu anggap penting-penting saja. Dan yang terakhir, hati-hati dengan norma-norma dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu juga harus jadi pertimbanganmu. Mereka punya logika sendiri, mereka punya standar sendiri.